Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamin nabiyyin wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Wa qala Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la'tibara lidatihi. Saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, pertama patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang kita dapatkan, nikmat lahir batin. Nikmat lahirnya kita hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat, amin. Nikmat batinnya kita niat ikhlas ada di sini untuk thalabul ilmi. Ya. Ikhlas, semuanya ikhlas? Ikhlas. Niatkan kita thalabul ilmi untuk mencari ridha Allah. Jangan ada kata dan hati di dalam hati kita rasa menyesal hadir di sini. Ya? Jangan sayang waktu kita berlalu, baik detik, menit, jam hadir di sini. Kalau kita niatkan ibadah, maka menjadi ibadah memenuhi tadi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menjadi kewajiban thalabul ilmi itu bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Ya, sudah diniatkan tadi? Sudah, alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dan umatnya hingga akhir zaman, termasuk kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diakui umatnya dan mendapatkan pertolongan agung, syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan ini bulan Maulid. Maka kita sama-sama banyak kirim sholawat kepada beliau. Mari kita sama-sama baca sholawat tibil qulub. Mudah-mudahan dengan sholawat ini kita diberikan kesehatan, sehat lahir batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifai
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Makasih. Hari ini temanya sangat menarik sekali. Ilmu versus adab. Ilmu versus lawan versus adab. Kira-kira paham nggak dengan mana ini? Siapa Cung coba yang dimaksud dengan tema ini apa kira-kira yang diinginkan? Ada yang tahu nggak? Halo? Ada? Ada hubungan nggak antara ilmu dan adab? Sangat ya, ada hubungan. Tadi saya membacakan Quran surat apa tuh dalam mukadimah? Al-Mujadalah atau Mujadilah ayat pemain sepak bola berapa? 11. Kesebelasannya 11 pemain. Ya, kesebelasan karena 11 pemainnya. Kalau 10 kesepuluhan. Ya, ayat 11. Di awal ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila suju fansuju. Maaf, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ada yang bisa menerjemahkan? Hei ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang hei orang yang beriman semua ini? Diajarkan kepada kita. Hei orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepadamu tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majlis. Majlis itu apa? Jalasa duduk. Majlis tempat duduk. Majlis taklim tempat duduk untuk belajar ilmu. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Katakanlah ketika berlapang-lapanglah kamu di majlis, ya, niscaya Allah akan berikan kelapangan. Apabila dikatakan kamu berlapang-lapanglah, maka berlapang-lapanglah, niscaya Allah akan berikan kelapangan. Nah, ini sebenarnya etika di dalam majlis. Ya, kita harus lapang, terima, hadir di sini, kosongkan pikiran kita, pusatkan, kosongkan cangkir kita, gelas kita, supaya air masuk. Jangan hadir di sini merasa penuh gelas itu. Ya, kalau penuh meluber, tidak masuk. Ya, ya mudah-mudahan nanti kalau ada dipanggil Ustadz siapa ke depan, Bu. Nah, ini kata-kata ini apakah setuju atau tidak setuju? Ya, yang dibiasakan. Nah, ini berlapang-lapang dalam majlis. Siapapun yang bicara di forum ini, forum majlis ini kita hargai. Ya, kita dengar. Karena tidak mudah untuk tampil di depan ini. Ya. Teman ada yang instruksi sedang bertanya, kita berikan kelapangan. Datang terlambat, kita kasih tempat. Ya, Joni ada tempat lagi kamu keluar. Kita bisa akan bantu. Kalau sinyal kurang, itu kan belum dicarikan. Ya, itu namanya tafassahu fil majalis. Ya, wa idza qila syuju fansuju. Apabila kamu disuruh berdirilah, maka berdirilah. Ya, ini artinya harus nurut taat pada tutor atau guru. Ya, suruh kerjakan soal, kerjakan. Kerjakan tugas, kerjakan. Ke depan kau bicara, ke depan. Ya, ini etika di dalam kuliah, etika dalam majelis ilmu. Majelis ilmu itu bukan majelis taklim saya seperti ini atau di masjid,
di kuliah pun itulah majelis ilmu juga sama. Di lab, ya, belajar komputer praktek, majelis ilmu di situ juga. Awas nih, masuk jangan membeda-bedakan itu adalah ilmu agama, itu adalah ilmu umum sehingga sikapnya berbeda. Jangan, karena hakikatnya ilmu yang kita pelajari apapun, prodi apapun, itu hakikatnya adalah ilmu Allah Subhanahu. Tadi dia BK belajar bagaimana pendekatan konseling, memberikan bimbingan pada anak, pada siswa. Itu hakikatnya Allah telah menakdirkan karakter semua manusia yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang 0 tahun, yang usia remaja, dewasa, itu adalah ciptaan Allah, ya, yang harus kita pelajari. Oh ya, lihat ya, harus ilmu sama. Ya, Tekpang belajar tentang bagaimana mengelola hasil pertanian menjadi makanan. Pertanian ciptaan siapa? Allah kan. Dikelola oleh manusia, dibudidaya menjadi hasil yang produktif, yang baik, kemudian diolah menjadi makanan yang enak, lezat. Ya, jadi belajar Tekpang itu juga belajar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadikan niat kita di mana saja, di lab masak, di lab kimia, di lab fisika, ya, kalau ada di lab komputer, di lab micro teaching, semuanya adalah hakikatnya belajar ilmu Allah untuk menjadi keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita punya peran sebagai khalifah. Tahu khalifah apa? Pemimpin. Pemimpin itu kerjanya apa? Pemimpin apa ya? Ya mengelola, memanage. Ya, memanage apa? Ya berangkat memanage diri sendiri. Ya, memanage waktu, memanage kehidupan, ya, memanage tadi teknologi atau pekerjaan dikelola. Nah, untuk itu maka kita tadi ayat ini kita berikan kelapangan kepada yang thalabul ilmi, kita tunduk taat nurut kepada dosen, kepada guru, kepada tutor, ya, kepada pembimbing, ya. Kalau suruh berdiri maksudnya ini contoh. Kalau suruh duduk ya duduk, suruh bicara ya bicara. Itu maksudnya ayat ini. Nah, tapi tentunya supaya kita bisa mampu, sehingga dalam ayat ini katakan wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tuh, ini kaitan dengan ilmu. Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, yang diberikan ilmu pengetahuan. Inilah kaitan nanti ilmu dengan adab. Semakin kita seharusnya, jadi relevansinya, hubungannya antara ilmu dan adab ini, semakin tinggi ilmunya, maka harusnya semakin tinggi akhlak dan adab. Kita ada filosofi apa? Pohon padi ya. Apa pohon itu? Semakin isi, semakin menunduk gitu kan? Kalau pohon padi itu kalau masih baru hama, ngelanceng gitu, ya. Lama isi, semakin isi berasnya, ada beras di dalamnya ke bawah, semakin isi semakin buruk. Ya. Nah, itulah mereka-mereka yang akan ditinggikan derajatnya ketika dia beradab, beretika, baik dalam majelis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi ini akan menggambarkan dan menentukan peradaban manusia. Ya.
Semakin tinggi ilmunya dan teknologinya, maka semakin tinggi peradabannya. Ya. Di negara-negara yang sudah maju, apa itu Jepang, di Eropa, ya, mereka mengerti kalau antri-ngantri, ya. Yang suka serobot-serobot di mana? Di mana ya serobot-serobot? BLT-nya. Tuh BLT. Bantuan langsung tunai. Ya. Gitu. Kalau bagi sembako, wow. Ya. Padahal udah disiapkan oleh panitia, udah mencukupi itu. Tapi wah, kenapa dia? Kenapa mereka melakukan itu? Tidak mau antri, kenapa? Ini cepat-cepat. Hah? Siapa mereka? Ya mungkin karena pengetahuannya, ilmunya yang tidak dia sadari dan tidak tahu, ya, apa manfaatnya tertib, apa manfaatnya antri, apa manfaatnya kita tidak mengganggu orang. Ya, inilah sehingga Imam Syafi'i sampai apa namanya sumpah ya. Imam Syafi'i rahimahullah, Allah merahmati beliau ya, karena ulama besar, kita banyak diikuti oleh jamaah ya di Asia itu masuk Indonesia. Dia mengatakan hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Di dalam yakuna la'tibara lidati. Sesungguhnya kehidupan seorang pemuda itu hayatul fata wallah, demi Allah, bil ilmi wat taqwa, dengan ilmu dan takwa. Ya. Malam ini kalau dari usiamu ini menurut perkembangan psikologi usia apa nih sekarang nih? Usia 18-an ini. Ada yang sudah belajar psikologi? Belum ya? Yang BK belum belajar psikologi belum? Psikologi pendidikan atau perkembangan? Hah? Udah? Usia 18 usia apa tuh? Remaja? Remaja dewasa kenapa? Remaja awal, dewasa awal. Dewasa awal ya. Nah, remaja. Nah, al-fata kalau gimana memang pemuda ya. Ya, ini menunjukkan pemuda dan secara usia muda betul. Tapi pernyataan ini, mahfudzat ini adalah menunjukkan betapa bahwa sikap seorang pemuda, jiwa pemuda itu bisa saja usianya lebih tua gitu. Ya, tapi jiwanya wallahi bil ilmi wa tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Di dalam yakuna, apabila tidak ada keduanya, ilmunya tidak punya, nilai ketakwaannya tidak ada, la'tibar tidak bisa dihitung pemuda walaupun usianya muda. Ya? Walaupun usianya mudah. Halo, yang belakang halo. Nah, ngobrol itu berarti tidak berikan kelapangan kepada yang lain. Ya, tafassahu fil majalis. Ini lapangan oleh Allah? Ingin nggak? Ingin diberikan kelapangan oleh Allah? Ayo, ikhwan. Ingin diberikan lapangan oleh Allah? Lapangkanlah, berilah, jangan diganggu orang sedang konsentrasi mendengarkan. Ya, almarhum Pak Nanang itu daripada nggak ganggu toel aja mending sare mah resikonya sendiri. Ya, kalau ngobrol nggak ganggu orang lain. Ya, begitu. Ini Al-Quran, ini bukan kata Bapak. Tafassahu fil majalis wabsahu yabsailah. Oke, jadi ini sangat kuat hubungan antara ilmu dan
Takwa itu adalah ada. Apa di takwa itu? Apa takwa itu? Hah? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Contoh perintah Allah apa? Sholat. Perintah Nabi. Hah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, ucapkanlah kalimah-kalimah yang baik. Aw liyasmut, kalau tidak bisa diam aja. Ya? Ini adalah nilai ketakwaan. Ya? Nilai ketakwaan. Bil ilmi wa tuqa, ya. Jadi ketakwaan itu bukan perintahnya sekedar perintah yang wajib saja. Sholat 5 waktu juga kita kerjakan, sholat sunnah. Bukan yang dilarang, wala taqul lahum ma'ufin. Jangan engkau berkata kepada orang uf, satu kata yang menyakitkan. Tapi juga kita jaga kepada yang lain kata-kata yang menyinggung perasaan. Ya? Begitu. Itu nilai ketakwaan. Jadi kalau Anda semuanya ingin disebut pemuda dan hakikat pemuda, junjunglah ilmu dan belajar tiada bosan, belajar tiada berhenti, minal mahdi ilal lahdi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari sejak goyang ibu sampai masuk yang lahat. Long life education. Ya, belajar sepanjang waktu, sepanjang umur. Ya, sepanjang kehidupan. Ya, mencari ilmu bukan sampai nikah, tapi sampai masuk ke yang lahat. Bentuknya bagaimana? Ya, majelis seperti KJP ini, baca buku, baca informasi di internet, baca mungkin WA ada yang share kebaikan, ya, kita baca ilmu. Dan itu lebih afdal adalah ada liqa, bertemu seorang guru, murid dan mursyid dengan gurunya. Itu ada yang utama belajar itu adalah liqaun, seperti bertemu. Ya? Ya, kalau kita hanya baca saja tidak bisa mengkonfirmasi, ya, nambah informasi tapi tidak bisa mengkonfirmasi. Tapi kalau mau liqa bertemu ini, mau bertatap muka ini, insya Allah kalau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, saya tidak akan panjang dulu sebagai pengantar. Saya berharap ini bisa berkembang diskusi, ya, diskusi supaya tadi bisa mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan ini untuk lebih diimplementasi, diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ingat bahwa nilai-nilai ketakwaan itu sangat luas, ya, menuruti, melaksanakan perintahnya, perintah Allah, perintah Rasul, perintah orang-orang soleh, para ulama, ya, yang sesuai, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran hadis, dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian juga kita menjauhi apa yang dilarang, yang sifatnya haram, yang sifatnya makruh. Kadang kita coba juga hindari perbuatan-perbuatan yang makruh. Karena kenapa para ulama ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh dan mubah. Kenapa? Karena makruh dan sunnah ini harapannya sunnah bisa memelihara wajib, makruh bisa memelihara atau menjauhkan, mengkondisikan diri untuk tidak melaksanakan yang haram. Contoh, kalau kita rajin sholat sunat, orang-orang yang rajin sholat sunat, misalnya qobliyah duhur, jadi beres kuliah ada kesempatan cepat-cepat ambil air wudhu,
naik ke musola qobliyah duhur. Ya. Yakin orang yang demikian tidak mungkin berani meninggalkan sholat fardu. Ya, kalau sunnahnya sudah dipelihara, ya, insya Allah yang wajibnya tidak mungkin ditinggalkan. Saum sunnahnya Senin Kamisnya rajin, insya Allah Ramadan tidak akan berani meninggalkan sholat. Ya, tapi orang-orang yang sunnahnya lalai, sunnahnya tidak terpelihara, ya, bukan lagi jarang, tidak pernah, bisa jadi dia berani meninggalkan yang wajib. Ya, bisa jadi. Nah, karena merasa alhamdulillah sholat dulu jam 1 nanti masih ada waktu sholat dulu. Ya. Udah mau ngerasa isukan kayak kena duhur mah. Tah ngawora sholat. Ya? Sahabat kan? Makruh. Contoh makruh apa? Merokok itu asal hukumnya adalah makruh. Laki-laki yo, kalau perokok lo, ya. Jujur ya, saya merokok ya. Saya juga pernah merokok dulu sampai SMA ya. Ya. Jadi ternyata terasa makruh. Kenapa makruh? Karena kita melihat siapa pengguna narkotik itu adalah rata-rata merokok. Ya. Kalau kita bisa menjaga yang makruh, ngerokok kita tahan tidak melakukannya, tidak mungkin nanti lari tiba-tiba ke ganja. Ya, dari perokok. Jadi tujuan ulama kenapa ada makruh itu dalam rangka menjaga, mengantisipasi lebih awal supaya wajibnya atau yang haramnya itu supaya tidak sampai dilakukan. Begitu. Inilah. Jadi pentingnya kita sama-sama ilmu ini, insya Allah semakin kita tahu semakinnya, dan kita harus untuk mengamalkan ilmu ini, karena al ilmu bila amal kasajar bila sama. Ilmu yang tidak diamalkan bagai pohon tak berbuah. Ya, kabalaan unggul. Ya, daunnya. Jadi ilmu yang tidak diamalkan tidak berbuah. Kita sudah tahu, alhamdulillah ilmu mudah-mudahan hari ini Anda bisa nerap, ini etika majelis itu harus begini. Ya, mari kita coba diamalkan di kelas, di sini dalam forum-forum ilmiah, diskusi, seminar, kita amalkan. Ya, mengganggu orang lain itu dosa, makruh. Ya, mengganggu orang sedang berbuat baik juga adalah sesuatu yang kita harus hindari. Ya, mohon maaf nih kalau sedang sholat di musola. Nah, jadi lagi sholat nih, yang mengeluh kalau saya pakai pakaian merah atau ini orang konsentrasi mengganggu sholat. Jadi hindari tempat-tempat duduk yang mungkin mengganggu orang khusyuan sholat. Dan alhamdulillah bagus kita melaksanakan sholat ya bersama-sama supaya berjamaah ada 27. Sholat sendirian dapat 1, sholat pada waktunya sama. Pengorbanan waktunya sama, mungkin 10 menit kita pada waktu wudhu dengan sholatnya, tapi pahalanya orang yang berjamaah dapat 27, orang sendirian cuma 1. Inilah kesempatan kita untuk mencari poin. Kalau main game itu kan cari poin-poin ini, kalau dimakan ini poinnya besar nih, kalau begini poinnya besar. Ya, nah sholat juga begitu, hidup itu sebagai main game gitu. Ya, ini sholat berjamaah dapat 27 nih, kalau sendirian kita berusaha sholat berjamaah. Ya? Nah, itulah akal kita Allah berikan pada kita untuk berpikir apa? Berpikir untuk kebaikan. Cari kesempatan, peluang-peluang yang bisa menjadi emas, cari peluang-peluang kesempatan yang bisa memiliki poin yang besar. Ya, gitu. Sementara itu ada tanya jawab, mana? Ada modal, mau langsung saja. Mudah-mudahan diskusinya cek. Ya. Tadi berwaktu sampai jam 8.30 ya. Tinggal 10 menit lagi.
Silakan, mungkin langsung ada yang nah, ada ikhwannya, Iwan, ya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla dari Prodi PBI. Mau bertanya Pak, kan pengalaman saya tuh saya tuh dulu punya teman, tapi teman saya tuh adabnya kurang, tapi ilmu dia tuh bagus gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya, gimana sih cara kita menyeimbangkan adab sama ilmu kita. Makasih. Iya, bagus, tepuk tangan. Sering kali kita menemui seperti ininya, Pak, anu koruptor ya cina profesor aja Pak. Nah, jadi kita harus mengukur pintarnya ini ilmu itu tadi ya. Jadi apakah ilmu yang didasarkan pada keimanan atau hanya sekedar ilmu pengetahuan. Orang-orang Jepang, orang-orang Korea paling pintar, Cina itu paling pintar, ya, pintar dalam teknologi dan kecerdasan. Maka kita tidak bisa itu jadi alat ukur kalau tidak disertai keimanan. Maka di dalam Quran surah Al-Mujadilah itu apa? Yarfa'illahu alladhina amanu. Ya. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan diberi ilmu. Kalau ini hanya diberi ilmu saja, tidak dikuatkan imannya, seperti itu. Ya. Ahli nuklir, kimia, pinter bikin senjata massal, tinggal pencet tombol bluk bisa ribuan jutaan mati. Kalau tidak ada iman, maka dia siapapun akan dibunuh. Ya. Tapi kalau dia punya iman, pernah pertanggungjawaban akhirat nanti, maka dia akan jaga. Ya, tidak akan sembarangan. Nah, disinilah kita juga ini ada calon IT di SI atau Bingkalis, bisa ada KA, MI. Ingat, kecanggihan kemampuan Anda mungkin membongkar bahasa pemrograman begitu, bisa menjadi hacker, ya, hacker. Kan dia pasti orang pintar kalau bisa membongkar gitu ya. Nah, tapi baru itu kecerdasan intelektual, maka harus diimbangi dengan kecerdasan spiritual. Ya, kecerdasan pada manusia ada kecerdasan IQ, kecerdasan EQ atau emotional quotient, dan juga SQ, spiritual quotient. Nah, ini perlu yang jadi iman. Jaga imannya. Bagaimana cara menjaga iman? Ya, banyak beramal soleh, banyak berzikir, ya, banyak mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, Allah. Ketika kita belajar menemukan Allahu akbar, ilmu Allah sangat luas sekali ya, luasnya. Maka kita pun nanti mengamalkan ilmunya akan disaksikan oleh Allah, bertanggung jawab atau siap mempertanggungjawabkan diri di hadapan Allah SWT karena ilmunya dipakai untuk kebaikan. Ya, setelah sekiranya kalau pisau itu tergantung kegunaannya ya, bisa madarat bisa manfaat. Ya, oke, itu mungkin ya. Jadi kuncinya di imannya harus ditebalkan. Ingatkan visi ibadahnya kurang. Ya, memang cerdas dia, IPK-nya tinggi, tapi ini nggak di sholat mah asa campur tinggali belum rajin, jangan khawatir itu adabnya jadi. Silakan ya, satu lagi aja ya, ini bisa nggak cukup. Dari PBI dan Pendidikan Bahasa Indonesia, ini dari sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fasfahi Sofal Jamil
dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 1. PPI. Bagaimana cara kita beradab kepada orang tua, hormat kepada orang tua, dan menuruti perkataan orang tua yang tidak mendukung kita berislam secara kafah? Bukankah Rasulullah SAW menomorduakan orang tua setelah 3 hal, Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah? Tapi bukankah ada riwayat lain yang menyatakan bahwa ridha Allah itu tergantung ridha orang tua? Bukankah surga itu di bawah telapak kaki ibu? Ada yang bisa jawab kan? Hah? Susah pertanyaan. Ya, betul bahwa kita adalah punya kewajiban ya dalam banyak ayat yang mengatakan surat Luqman itu ya, di antaranya Luqman itu bagaimana mendidik wa idqal Luqman libni wa ya'idu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Ya, sudah diwasiatkan, diperintahkan kepada kami, sudah wasiatkan, perintahkan kepada kita semua kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena orang tua yang telah mengandung dalam susah payah di atas kepayahan, kemudian menyapinya ketika 2 tahun, selama 2 tahunnya menyusui, gitu ya. Anishkurli walwadika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ya, betul. Jadi mensyukuri itu berterima kasih kepada Allah, ya, dan kepada orang tuaku. Kalau dalam Al-Quran begitu, ya, Allah langsung pada orang tua. Bahkan dalam ayat lain katakan wala tusyrik billah. Apa ayatnya? Janganlah kau menyekutukan Allah, jangan kau menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat gitu. Jadi bukan betapa urutan berbuat baik pada orang itu adalah urutan yang dalam rangka setelah kita beriman ya kepada Allah SWT. Sikap kita adalah berterima kasih dan berbuat baik, mengabdi dan mengikuti apa yang diperintahkan selama perintah itu tidak bertentangan dengan syariat. Betul ya? Sekalipun orang tua kita berbeda agama, hormatnya, adabnya tetap kita hormati, lakukan yang terbaik orang tua, tapi kita tidak mengikuti keyakinannya. Ya, nah, telur habis, ya, tuh tetangga ada telur ayam, ambil. Ya, nah di saat itu kita boleh menolak suruhan orang tua karena bertentangan dengan syariat. Ya, nah, kamu tuh kalau pakai jilbab nggak kelihatan cantik, ya, gitu. Bisa ya orang begitu, ya, udah nggak usah aja lah, agama, ya. Saya harus bertanggungjawab diri di hadapan Allah. Ya, Allah sudah menyuruh menutup aurat. Bahkan saya mau hijab saking sekaligus. Ya, mengenai jodoh, kami yakin kalau kita baik akhlaknya, Allah akan pertemukan lagi dengan pasangan yang baik. Ya, itu harus yakin. Nah, boleh diingatkan dengan bahasa yang tentu tidak boleh kita misalnya saya orang tua bahasa tetap kasih pengertian mereka. Imam isi, tapi insya Allah orang tua mahasiswi mahasiswa universitas mengerti. Maka bangga kalau punya anak nanti menutup aurat di mana saja, bukan ketika kuliah saja. Ya, kalau keluar rumah hijab yang dipakai, bangga. Aduh, alhamdulillah, mama bangga muliahkan Kal Maksum University, ya, karena mama akan dijaga oleh, ya, mama tidak akan, insya Allah akan nanti di hadapan Allah kalau seandainya mama
mendapatkan nasib yang tidak baik, saya akan minta permohonan, ya Allah, anakku ini saya didik, ya, mereka melakukannya bangga. Bisa jadi demikian nanti di akhirat nanti, ya. Jadi itu ya. Jadi paham ya. Jadi tetap kita hormat siapapun orang tua kita, tapi kita tetap menjaga dan tidak mengikuti hal-hal yang perintah atau sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Begitu? Masih ada waktu? Lebih 1 menit, mohon maaf. Ya, terima kasih. Jangan bosan mendengar saya dan melihat saya. Dan jangan bosan juga kalau mungkin kalimat 2 kalimat ini diulang-ulang, ya. Jadi karena itu seperti Anda senang pada sebuah lagu yang bernada yang menyimpah, yang sesuai dengan perasaan kita, diulang-ulang lagu itu, ya, sehingga diresapi. Karena menurut para ulama minimal perlu 1000 kali cerita. Kalau kita ingin bisa memahami ilmu yang diberikan oleh guru itu, kita harus mendengar 1000 kali masalah itu. Bab sholat 1000 kali bab sholat, bab ilmu dan adab baru 1000 kali bab itu, supaya kita bisa mengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata kalimat yang kurang berkenan sampai sini. Benar dari Allah SWT, salahnya dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.